warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh soleha ustazah, kita kembali lagi ya. Apa kabar anak soleh soleha ustazah di pagi hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya kabarnya dulu. Apa kabar anak soleh soleha ustazah? Jawabnya alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Semangat ya. Oke, ustazah lanjutkan lagi ya. Jangan lupa persiapkan diri untuk belajar. Oke, yang pertama dipersiapkan, kita sudah mandi, sudah sholat, apalagi yang terpenting sudah sarapan. Oke, sudah siap anak ustazah semua? Sudah siap? Kalau sudah siap, jangan lupa sediakan bukunya sama pensil. Oke, anak ustazah sudah siap belajar? Siap ya? Oke. Baiklah anak soleh-soleh ustazah akan lanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, kemarin itu pembelajarannya itu sampai pembelajaran 2. Sekarang ustazah akan lanjutkan di pembelajaran ketiga dan keempat. Tersenyum dong, lihat ustazah. Apalagi ada yang kangen gak sama ustazah? Pasti kangen dong. Ustazah aja kangen sama anak ustazah. Baiklah, fokus ya di pembelajaran hari ini ya. Semangat. Anak ustazah lanjutkan ya. Baiklah, fokus. Jangan fokus ke kepalanya ustazah ya. Nah, buka bukunya halaman 22 sampai halaman 30. Buka bukunya halaman 22 sampai halaman 30 untuk pembelajaran ketiga. Siap dong. Baiklah anak soleh-soleha ustazah, di halaman 22 ada sebuah gambar seorang gadis beserta keluarganya ya. Silakan diamati. Nah, saya kasih waktu 5 menit. Oke, sudah 5 menit? Sudah selesai 5 menitnya? Nah, silakan amati. Nah, di sana ada anak kecil beserta keluarganya. Kemudian di gambar itu ada sebuah kandang ayam lengkap bersama ayam-ayamnya. Di sana ada, kalau sudah selesai mengamati, di sana ada pertanyaan. Apakah kamu masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Tentu masih ingat dong, karena kemarin di pembelajaran 1 dan 2 sudah menjawab ya, bagaimana ciri-ciri makhluk hidup. Betul kan anak? Ustazah akan lanjutkan lagi. Perhatikan di halaman 23. Nah, di halaman 23 anak-anak nanti akan menjawab tentang bagaimana ciri-ciri makhluk hidup, kemudian kegiatan apa saja yang dilakukan pada gambar di halaman 22. Contohnya di halaman 23 sudah ada di sana anak ya. Kolom pertama itu ciri makhluk hidup ya, menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup sesuai yang ada di gambar halaman 22. Kemudian di kolom kedua, kegiatan apa yang dilakukan pada gambar halaman 22. Ada contoh di sana anak ya, ciri-ciri makhluk hidup, kemudian kegiatan yang dilakukan pada gambar halaman 22 ya.
tinggal ikuti contoh, kemudian amati gambarnya. Itu halaman 22 sampai halaman 23. Ustazah akan lanjutkan lagi ke halaman 24 sampai halaman 31 ya. Nah, kalau di halaman 24 tinggal menuliskan persamaan dari kedua gambar yang ada di halaman 22. Kemudian tulislah hasil pengamatanmu pada latihan halaman 24 ya. Setelah diamati gambar yang ada di halaman 22, nanti anak ustazah akan menulis hasil pengamatannya di halaman 24. Kemudian di penugasan yang kedua juga di bawah halaman 24 tinggal menceritakan gambar tersebut berdasarkan ciri-cirinya. Oke, anak soleh-soleh. Baiklah anak ustazah akan lanjutkan lagi di halaman 26 sampai halaman 27. Nah, di sana ada sebuah lagu. Nanti anak ustazah nyanyikan ya. Ustazah nanti akan kirimkan video lagunya. Nyanyikan sesuai dengan ketukan ya. Nggak usah divideokan, cukup nyanyikan saja. Nanti ada penugasan di halaman 27. Nah, setelah dinyanyikan, nanti tentukan nada yang ada pada lagu Anak Ayam. Itu judulnya ya. Lagu yang berjudul Anak Ayam. Di halaman 27 nanti anak-anak akan menulis ya panjang pendek yang ada pada lagu Anak Ayam ya. Kemudian menyimpulkan juga tentang panjang pendek bunyi pada lagu Anak Ayam. Jangan lupa ditulis ya panjang pendeknya. Nanti saya akan kirim lagunya ya, lagu Anak Ayam. Nah, kita kembali lagi anak soleh-soleh ustazah. Kita kembali di halaman 28 dan 29. Baiklah anak soleh-soleh ustazah, perhatikan bukunya di halaman 28. Nah, di sana ada kolom ya yang membahas tentang telur. Ada yang suka makan telur nggak? Telur mata sapi, telur ceplok, telur rebus ya, atau ada yang memelihara ayam. Setahunya ustazah, anaknya ustazah di kelas itu yang banyak ayamnya itu adalah Ananda Ziadil. Tepuk tangan buat Ananda Ziadil ya. Soalnya Ananda Ziadil ini banyak ayamnya. Oke, fokus lagi ke halaman 28. Nah, di kolom pertama halaman 28 yaitu ada kata peternakan. Kemudian di kolom kedua yaitu jumlah telur yang dihasilkan oleh ayam itu setiap bulan. Nomor 1, peternakan A yang dihasilkan ayamnya yaitu 3000 butir telur. Kemudian nomor 2, peternakan B yang dihasilkan oleh ayam yang bertelur itu sebanyak 1500 telur. Kemudian yang nomor 3, peternakan C ya yang dihasilkan yaitu 3500 butir telur. Kemudian yang keempat, peternakan D yang dihasilkan ayam petelur itu sebanyak 2000 butir telur. Kemudian yang kelima, peternakan E yang dihasilkan ayam petelur itu sebanyak 2500 butir telur setiap bulan. Silakan dibaca nanti halaman 28. Kemudian di sana ada sebuah pertanyaan. Peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur setiap bulan? Jelas sudah ada contohnya di sana di kolomnya. Kemudian pertanyaan kedua di sana di bukunya. Peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur setiap bulan? Jelas ada contohnya di sana. Kemudian kembali lagi ke penugasan di halaman 28. Nah, di penugasan pertama yaitu
Urutkan peternakan berdasarkan banyak telur yang dihasilkan setiap bulan. Mulai dari peternakan dengan hasil telur paling sedikit, kemudian hasil telur per bulan yang paling sedikit. Oke, saya contohkan. Nomor 1, peternakan yang paling sedikit menghasilkan telur, yaitu peternakan B ya. Hasil telur setiap bulannya ya cuman 1.500 per butir setiap bulan. Terus saya contohkan 1 ya. Nah, lanjut lagi di halaman 29. Di sana kalian nanti akan memasangkan saja sesuai dengan lambang bilangan yang ada di samping ya. Ini jumlah bilangan dan ini nama bilangannya. Tinggal disambungkan saja sesuai dengan angkanya. Contohnya 1.250, tinggal dicari katanya di sini ya. Bagi anak-anak ustazah yang belum bisa membaca, nanti dieja ya, atau dipimpin atau dibimbing sama ayah bunda di rumah. Contohnya 1.250, cari di sini sebelah ya nama bilangannya ya, tinggal disilang. Peternakan yang paling sedikit menghasilkan telur, yaitu peternakan B ya. Hasil telur setiap bulannya ya cuman 1.500 per butir setiap bulan. Terus saya contohkan 1 ya. Nah, lanjut lagi di halaman 29. Di sana kalian nanti akan memasangkan saja sesuai dengan lambang bilangan yang ada di samping ya. Ini jumlah bilangan dan ini nama bilangannya. Tinggal disambungkan saja sesuai dengan angkanya. Contohnya 1.250, tinggal dicari katanya di sini ya. Bagi anak-anak ustazah yang belum bisa membaca, nanti dieja ya, atau dipimpin atau dibimbing sama ayah bunda di rumah. Contohnya 1.250, cari di sini sebelah ya nama bilangannya ya, tinggal disilang. Semangat. Halo anak soleh soleha ustazah, kita kembali lagi ya di halaman terakhir ya, halaman 30 dan 31, pembelajaran ketiga. Nah, di pembelajaran ketiga ini di halaman 30 akan membahas tentang satuan, ribuan, ratusan, dan puluhan. Nah, jelas di sana di halaman 30 sudah ada penjelasannya, tinggal dibaca ya. Ada tabel nilai tempat 1.250 ditunjukkan seperti berikut ya. Misalnya 1.000 di kolom pertama, kemudian angka 200 di kolom kedua, kemudian angka 50-an di kolom puluhan atau kolom ketiga. Nah, ada jabaran di sana atau ada penjelasan di sana. Angka pertama berada pada tempat ribuan, sehingga bernilai 1.000. Lihat kolomnya lagi. Setelah melihat kolom, lihat kolomnya dulu. Setelah melihat kolom, baru lihat penjelasannya. Oh, ini seperti kolomnya. Kemudian angka kedua yang menunjukkan ratusan, ada 200 di sana, berada pada tempat ratusan sehingga bernilai 200. Lihat kolomnya lagi, kembali lagi ke atas. Kemudian angka kelima 50-an itu berada di tempat puluhan sehingga bernilai 50. Perhatikan kolomnya lagi di bagian atas. Baiklah, sudah paham sampai di sini anak soleh ustazah? Kalau sudah paham, tinggal anak soleh ustazah mencoba untuk latihan dan menjawab latihan. Cuma 2 saja ya latihannya. Di sana sudah ada soal ya, nomor 1
ya, jumlah angka yang ada di sana 4.750. Bagaimana dibaca? 4.750 ya. Nah, angka 4-nya taruh di mana? Ya, angka 4.000-nya taruh di mana? Di kolom ribuan kah, di kolom ratusan kah, atau di kolom satuan ya? Ada di halaman 30 di sini ya. Tinggal tempatkan ya sesuai dengan angka masing-masing. Jumlah angka yang terbanyak ya. 4.000 di kolom mana? Kolom ratusan kah atau kolom puluhan kah? Kemudian yang 700 juga di kolom puluhan kah atau kolom ratusan kah ya. Tinggal ditulis. Begitu juga di halaman 31 ya, sama. Nomor 2, titik dibaca 8.417 ya. Tinggal ditulis angkanya. Sudah ada nama bilangannya di sana. Nomor 2 dibaca 8.417 ya. Tinggal diisi titik-titiknya. Kemudian salin juga di kolomnya nanti sesuai dengan ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Baiklah anak Ustadz Ustazah, itulah tadi pembelajaran ketiga ya. Nanti kalau belum paham atau belum mengerti nanti bisa tanya ke Bunda, atau kita bisa ulang lagi nanti di pertemuan tatap muka. Tetap semangat, jangan lupa senyum. Atau kolom ratusan K ya, tinggal ditulis. Begitu juga di halaman 31 ya, sama. Nomor 2, titik dibaca 8.417 ya. Tinggal ditulis angkanya. Sudah ada nama bilangannya di sana. Nomor 2 dibaca 8.417 ya. Tinggal diisi titik-titiknya. Kemudian salin juga di kolomnya nanti sesuai dengan ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Baiklah anak Ustadz Ustazah, itulah tadi pembelajaran ketiga ya. Nanti kalau belum paham atau belum mengerti nanti bisa tanya ke Bunda, atau kita bisa ulang lagi nanti di pertemuan tatap muka. Tetap semangat, jangan. Halo anak Ustadz Ustazah, anak soleh-soleha, kita kembali lagi ya di pembelajaran keberapa? Yuk, siapa yang bisa? Tadi sudah pembelajaran ketiga, sekarang pembelajaran keempat ya. Tetap semangat ya anak soleh-soleha Ustazah. Sebelum kita mulai pembelajaran keempat, kita tepuk dulu ya. Tepuk yang memang sih yang sudah pernah diajarkan sama Ustazah ya. Kita tepuk senyum dulu ya. Tepuk senyum. Sedekah paling murah adalah senyum. Jangan lupa tersenyum ya. Jangan lanjut pagi-pagi dikira nanti sama Ustazah enggak sarapan. Nanti kasih uang belanja ya sama mama. Baiklah, kita lanjutkan lagi ya di halaman 32 sampai halaman 36. Di pembelajaran keempat ini tidak banyak materinya dan tidak banyak latihannya atau penugasannya, cuma sedikit lah ya. Nah, sebelum Ustazah masuk ke inti materi pembelajarannya, Ustazah mau tanya nih, anak-anak Ustazah suka nggak main kuda-kudaan atau bahasa Sumbawan ya nak, main tembuku digendong di punggungnya ya nak sambil berdiri, itu namanya main kuda-kudaan ya. Cucu Ustazah ini belum bangun, jadi belum bisa praktek sama cucunya Ustazah main kuda-kudaan. Nah, nanti anak Ustazah nanti bisa praktek ya sama adiknya di rumah ya. Nah, kita kembali ya di halaman 32 sampai halaman 33. Nah, Ustazah akan baca sedikit ya. Judulnya di sana bermain kuda-kudaan. Ustazah simpulkan saja ya. Nah, bermain kuda-kudaan merupakan salah satu kegiatan olahraga. Betul ya. Itu permainan kuda-kudaan itu salah satu kegiatan olahraga. Kegiatan yang melatih otot
kita ya. Kemudian memperkuat sendi punggung kita. Kemudian melatih otot tangan kita juga ya. Kita kan bermain kuda-kudaan itu harus tangannya ke belakang ya, memegang teman kita yang ada di punggung. Nah, melatih juga otot tangan kita dan melatih kekuatan otot punggung kita juga di sana ya. Nanti bisa dipraktek sama adiknya ya di sana. Oke, itu berarti permainan ini juga melibatkan gerak yang merupakan salah satu ciri makhluk hidup ya. Ciri-ciri makhluk hidup kemarin apa? Yang pertama yaitu bergerak. Nah, bermain kuda-kudaan juga itu salah satu ciri makhluk hidup karena mereka bergerak. Oke. Di sana. Oke. Itu berarti permainan ini juga melibatkan gerak yang merupakan salah satu ciri makhluk hidup ya. Ciri-ciri makhluk hidup kemarin apa? Yang pertama yaitu bergerak. Nah, bermain kuda-kudaan juga itu salah satu ciri makhluk hidup karena mereka bergerak. Oke. Baiklah anak soleh-soleha ustazah, kita kembali lagi ya masih di pembelajaran keempat, halaman 34 dan 35 dan 36. Nah, di halaman 34 di sana ada penugasan atau latihan yang berkaitan dengan bermain kuda-kudaan ya. Nanti lihat di gambarnya ya, halaman 32 dan 33 ya. 34 yang itu adalah latihan. Nomor 1, kita kasih contoh. Mengapa permainan kuda-kudaan dapat membantu memperkuat tangan dan kaki kita? Karena untuk melatih keseimbangan ya. Kalau nggak ada tangan dan kaki tidak bisa seimbang. Itu jawabannya ya. Yang pertama contohnya yaitu dapat melatih keseimbangan ya. Itu halaman 34. Kemudian lanjut lagi ke halaman 35. Di sana ada gambar ya, ada gambar anak dan sebuah meja makan. Nah, kemudian ada bacaan juga di sana yang berjudul menjaga kesehatan tubuh. Nah, anak ustazah tahu nggak bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh biar tetap kuat, biar tetap sehat dan tetap semangat. Salah satu contohnya dari ustazah, salah satu contoh menjaga kesehatan tubuh yaitu dengan cara berolahraga. Kemudian contoh yang lain lagi dengan cara makan makanan yang bergizi. Contoh kalau mau makan, harus ada sayurnya biar kuat. Kemudian ada buah-buahannya. Kemudian yang suka minum susu biar kelengkapan makanan yang ada di dalam tubuh itu lengkap ya. Dan tentu makanan yang kita makan juga harus baik dan tidak boleh berlebihan. Nah, kemudian cara kita menjaga kesehatan tubuh kita itu adalah cara syukur kita itu karena sudah diberi nikmat oleh Allah. Iyalah anak soleh-soleh ustazah, masih bisa diberi nikmat hidup, bisa makan, bisa minum, apalagi bisa berbicara dan bisa bermain tentunya. Nah, itulah salah satu nikmat nak ya yang kita nikmati ya, yang diberikan oleh Allah ya. Nikmat bisa masih hidup, masih bisa makan dan masih bisa bermain. Anak soleh-soleh saja tentu masih bisa melihat ayah bunda juga di rumah ya. Nah, itu halaman 34. Kemudian di halaman terakhir pembelajaran keempat ya, di sana sama seperti kemarin. Apakah ukuran tubuhmu kemarin tinggi ya? Kemarin tinggi badan, sekarang apakah ukuran tubuhmu bertambah tinggi dari kelas 1 sampai kelas 3 ini? Tentu dong
Ustazah bertambah besar dan bertambah gemuk. Apalagi sekarang jarang keluar ya, pasti di rumah ngemil terus, pasti bertambah tinggi dan bertambah besar. Tapi jangan lupa tetap jaga kesehatannya. Jangan lupa ibadah juga ya yang utama. Nah, sudah selesai dari Ustazah, lebih kurangnya mohon maaf. Nanti kita lanjutkan lagi next oleh Ustazah ya. Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan, dan jangan lupa turuti perkataan kedua orang tua ya. Kita tepuk semangat dulu, tepuk semangat, semangat, semangat. Dadah anak Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itulah salah satu nikmat nak ya, yang kita nikmati ya, yang diberikan oleh Allah ya. Nikmat bisa masih hidup, masih bisa makan dan masih bisa bermain, anak soleh saja tentu masih bisa melihat ayah bunda juga di rumah ya. Nah itu halaman 34. Kemudian di halaman terakhir pembelajaran keempat ya, di sana sama seperti kemarin. Apakah ukuran tubuhmu kemarin tinggi ya, kemarin tinggi badan, sekarang apakah ukuran tubuhmu bertambah tinggi dari kelas 1 sampai kelas 3 ini? Tentu dong. Anak Ustazah bertambah besar dan bertambah gemuk. Apalagi sekarang jarang keluar ya, pasti di rumah ngemil terus, pasti bertambah tinggi dan bertambah besar. Tapi jangan lupa tetap jaga kesehatannya. Jangan lupa ibadah juga ya yang utama. Nah, sudah selesai dari Ustazah, lebih kurangnya mohon maaf. Nanti kita lanjutkan lagi next oleh Ustazah ya. Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan, dan jangan lupa turuti perkataan kedua orang tua ya. Kita tepuk semangat dulu, tepuk semangat, semangat, semangat. Dadah anak Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.